sebuah sudut kota yang ramai, ada sebuah warung kecil milik Burini. Waktu di sini seolah berjalan lebih lambat, mengiringi setiap sapuan tangan lelah Burini yang tak pernah menyerah. Namun, nasib baik sering datang tanpa suara. Di tengah kesunyian itu, sebuah takdir tak terduga mulai mengintip. Seekor kucing di depan pintu warung. Bulunya kusam, kakinya pincang. Kucing itu menggigil, matanya yang cerdas menatap lurus ke arah Burini. Meskipun lelah, Burini tak bisa mengabaikan tatapan penuh arti dari makhluk kecil yang penuh harapan di depan matanya. Sebuah gumaman lirih keluar dari bibirnya yang bergetar. Ah, dasar anakku, pasti dia lagi-lagi kirim bantuan dari atas sana. Dan dengan hati yang lembut, tanpa ragu, Burini memberikan apa yang ia miliki, tak peduli seberapa sedikitnya. Burini mengambil piring kecil dari dalam warung, lalu diisi dengan sisa-sisa nasi dan ikan. Piring itu diletakkan di depan kucing. Kucing kecil itu, yang telah lama hidup di jalanan, tak langsung percaya. Ia mendekat dengan hati-hati. Ekornya bergoyang perlahan, seolah bertanya, "Benar-benar untukku?" Sejak saat itu, kucing itu mendapatkan nama, belang, dan sebuah tempat berlindung dari dunia yang kejam. Sebuah takdir baru dimulai di warung kecil ini. Burini berbicara pada kucing itu, Sudah, jangan manja-manja." Warung Burini kecil, dapatnya cuma nasi dan tempat teduh. Mau, kucing itu akhirnya mulai makan. Sesekali mendongak, seolah berterima kasih. Namun, takdir yang damai itu tak berlangsung lama. Sejak belang hadir, sebuah pola aneh mulai terungkap. Kehilangan-kehilangan kecil yang seolah tak berarti, tapi perlahan mengikis harapan Burini. Burini tidak marah, hatinya justru sedih. Merasakan setiap kehilangan sebagai pukulan kecil pada jiwanya yang sudah lelah. Sementara itu, belang, sang pengawas, mulai memiringkan kepalanya. Matanya mengikuti bayangan yang menjauh. Burini kembali ke kasir. Pandangannya tertuju pada rak yang kosong. Duh, rugi lagi. Padahal baru saja beli stok. Gumamnya sedih. Belang, yang sedang tidur di kursi, memiringkan kepalanya. Matanya mengikuti sekelompok anak laki-laki yang berjalan menjauh. Para pencuri kecil itu sangat lihai. Mereka selalu beraksi saat Burini sibuk, memanfaatkan setiap kelengahan untuk mengambil apa yang mereka mau. Burini sedang membolak-balikan telur dadar di wajan. Asap mengepul, aroma sedap menyebar. Seorang pelanggan memintanya untuk mengambilkan sambal. Saat Burini pergi, sebuah kantung permen kosong tergeletak di samping rak. Isinya raib, namun mereka lupa. Ada satu mata yang tak pernah lengah. Belang, sang penjaga baru, mengendus udara, memutar-mutar kepalanya, merekam setiap detail seperti seorang detektif. Kejadian berulang ini membuat Burini kehabisan kesabaran. Setiap wajah anak yang lewat kini membuatnya curiga. Sebuah beban baru yang tak seharusnya ia pikul. Hujan turun. Burini sedang menerima pesanan melalui telepon. Ia terdengar frustrasi. "Iya, habis lagi, Dek. Sudah 3 kali dalam seminggu." Belang duduk di depan rak. Namun, Belang tahu, ia menyadari pola aneh di balik setiap pencurian. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Sebuah geraman pelan keluar dari tenggorokannya. Ketika sekelompok anak-anak tiba-tiba datang berpura-pura, melihat-lihat dagangan, mata Belang tak lepas dari mereka. Belang menggeram pelan. Melihat kesedihan Burini, Belang melompat ke pangkuannya. Ia mengeong, seolah berkata, "Jangan khawatir, Bu. Kita akan selesaikan ini bersama." Belang melompat ke pangkuan Burini yang murung. Belang mengeong dan menggosokkan kepalanya ke tangan Burini. Tentu saja, tawaran itu terdengar konyol. Namun, Burini menatap mata Belang. Ada keyakinan di sana, dan dengan senyum yang akhirnya kembali,
ia memutuskan untuk mempercayai sahabat barunya. Maka, dimulailah sebuah rencana yang tak biasa, rencana yang tidak bertujuan menyakiti, melainkan memberi pelajaran dengan cara yang paling lucu. Burini melumuri lantai dengan sedikit minyak sayur. Hanya cukup untuk membuat terpeleset. Burini dengan sigap mengikuti petunjuk belang, menyiapkan perangkap-perangkap kecil nan konyol yang dipimpin oleh seekor kucing. Burini mengambil botol es teh kosong dan menalinya dengan benang. Lalu, ia mengisi kantung ciki dengan kerupuk bawang. Dan tak butuh waktu lama, geng bocil itu kembali. Mereka tak tahu bahwa kali ini mereka bukan masuk ke sebuah warung, melainkan ke dalam sebuah perangkap tak terduga. Jebakan pertama berhasil. Botol es teh yang ditarik tiba-tiba berjalan sendiri. Mereka kebingungan. Satu persatu, semua jebakan terungkap. Lalu pemimpin geng terjatuh, ada yang terpeleset minyak di lantai, dan ada yang harus menelan kekecewaan saat kantung camilan favoritnya hanya berisi kerupuk bawang. Mendengar tawa dari dalam warung, para bocil itu terdiam. Rencana belang berhasil, dan mereka hanya bisa berdiri di sana, malu dan terkejut. Burini keluar dari warung dengan wajah lembut. Belang duduk di sampingnya, tampangnya dibuat-buat seperti prihatin. Burini tidak marah. Dengan senyum lembut, ia menghampiri mereka, siap memberikan sebuah pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Burini menawarkan sebuah perjanjian. Daripada nyuri, katanya, mending bantu ibu beres-beres. Bayarnya es teh sama ciki beneran. Dan anak-anak itu tak bisa menolak kebaikan yang begitu tulus. 2 minggu kemudian, suasana di warung itu tak lagi sama. Sebuah keajaiban terjadi. Warung Burini kembali hidup. Warung Burini kini ramai dan penuh tawa. Anak-anak yang dulu mencuri, kini menjadi asisten dadakan. Mereka membawa tawa dan energi yang tak ternilai, mengubah warung yang sepi menjadi tempat yang penuh semangat. Mereka membantu menyapu, mengelap piring, dan menyajikan minuman. Pelanggan-pelanggan lama pun terkejut. Mereka tersenyum, menyadari bahwa kehangatan telah kembali ke warung ini berkat anak-anak itu. Seorang pelanggan tua berkata, "Wah, akhirnya warung Burini ada pelayannya yang baru dan banyak sekali." Di sudut warung, belang tidur nyenyak, memeluk boneka kucing yang baru dibelikan Burini. Tugasnya sebagai penjaga telah selesai. Belang bangun, menguap, lalu menghampiri mereka. Belang tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga teman-teman baru. Anak-anak yang dulu ia awasi, kini mengajaknya bermain, berbagi tawa dan kebahagiaan. Pada akhirnya, bukan jebakan yang membuat warung ini kembali hidup, melainkan kebaikan yang meluap dari hati seorang nenek tua. Di bawah atap yang sama, anak-anak yang tersesat menemukan jalan pulang, dan seekor kucing kecil menemukan makna keluarga. Lihatlah mereka sekarang. Tawa mereka bergema, dan setiap wajah memancarkan pelajaran berharga tentang kepercayaan dan gotong royong. Warung Burini tidak lagi hanya sekadar tempat makan. Ia adalah bukti bahwa keajaiban bisa ditemukan di setiap sudut, bahkan di hadapan belang sang penjaga. Kisah Burini dan belang mengajarkan kita bahwa pelajaran paling berharga seringkali datang dari tempat yang paling tidak terduga. Awalnya, Burini hanya melihat seekor kucing pincang yang kusam, tetapi ia memilih untuk melihat melampaui penampilannya dan memberikan kepercayaan. Kepercayaan itulah yang menjadi kunci. Ketika warungnya terancam, belang tidak menggunakan kekerasan, melainkan kecerdasan. Sementara Burini memilih kebaikan di atas kemarahan. Ia tidak menghukum para pencuri kecil, tetapi justru menawarkan kesempatan kedua, menunjukkan bahwa belas kasihan adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada amarah. Pada akhirnya, warung Burini kembali hidup bukan karena keajaiban, melainkan karena sebuah gotong royong tak terduga. Anak-anak yang dulu mencuri, kini bekerja sama, membawa tawa dan energi
yang mengubah suasana. Mereka semua Burini anak Kanok dan Belang menemukan makna keluarga dan komunitas. Ini adalah pengingat bahwa satu tindakan kecil penuh kebaikan, seperti memberi makan seekor kucing, dapat menciptakan gelombang perubahan yang besar, menyelamatkan sebuah warung, dan bahkan mengubah nasib banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video seru lainnya.